Oh, 2 kali aja. Nah ini kan, tuh kan, ini arti kan belum nih ya. Oh, 2 kali aja. Lebih sudutnya 20. Kalau ini nggak bisa nih karena untuk ketajaman golok kita bisa tes dengan pisau ya. Caranya gimana? 80% yang udah tajam. Yang nggak tajam. Kita lihat di bilah kita ya. Kalau sininya, sorry, untuk sembelihan itu, kalau untuk sembelih kita harus punya golok atau pisau tuh modelnya V-flat. Ya. Kalau dia model begini, begitu tuh model convex, itu jangan buat sembelih karena itu golok tebas. Ketajamannya juga kurang karena dia hanya untuk kekuatan. Nah kalau ini kan golok sembelih nih, model flat. Cara ngetesnya gini aja nih, pelan. Nanti kalau dia ada chipping dikit, ketahuan dia nih, tek tek. Nah berarti chipping gitu. Ada agak gerimpil. Kang Norman, chipping gitu. itu apa? Takut bahasa Pontang beda Kang Norman. Chipping itu grepes lah istilahnya. Grepes. Dan kita slashing kertas seperti ini nih. Tuh. Ya. Kalau begini berarti kita punya pisau atau golok udah standar tajam. Atau pushcut. Ini istilahnya kalau dia orang pisau istilahnya pushcut nih. Makanya kenapa kalau kita sembelih itu jangan rata begini. Lebih tajam, agak miring sedikit. Karena lebih tajam miring sedikit dibanding begini. Gitu. Ya. Karena kalau untuk slashing pasti miring. Oke. Belum keluar juga. Jadi Kang Norman izin dari seluruh golok 80% harus diasah ulang. nanti kita ini tips and trik NASA ya. Oke, sebelum ambil muda saya mau kasih tahu dulu untuk golok atau pisau yang bagus ya. Satu kita lihat handle. Handle itu minimal 12 cm. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang handle ini namanya handle nih. Ini harus 12 cm gagang. Harus di bawah nah, lihat di tangan tuh. Kan lebih nyaman. Kalau lebih pendek di sininya kena tajamnya ini nih. Pas lagi ada waktu luang lagi. Ini jangan ditajemin bagian ujungnya nih. Dibuang miring gini, dibuang begini atau dikikir, ratain. Yang bikin ngelihat ketajaman golok itu satu bisa dengan kuku. Mundur, Mbak. Kalau dengan kuku dia nggak lari, berarti udah tajam. Tapi tajam kan belum tahu nih kan. Terakhir dengan kertas atau dengan rambut atau dengan bulu kaki biasanya kan orang kertas. Nah ini kan tuh kan, ini arti kan belum nih ya. Coba saya treatment ya. Ini sharpening nih. Sharpening mengerus sifatnya. Saya sharpening dulu 2 kali aja. 3 kali lah. Terus saya ambil sharpening. Honing. Saya ambil honing. Ini kurang lebih sudutnya 20 sampai 30 tergantung model golok pisaunya. Ini bagian sini ada karat ini Pak ya. Tuh. Ini ada karat mesti dibuang dulu. Ada bopak apa? Ini mesti digerus, diasah lagi nih. Ada yang apa? Grepes. Saya ngambil yang halusnya aja ya. Tuh. Kalau ini nggak bisa nih karena grepes ini. Di honing nggak bisa tuh. Bisa juga kasar hasil. Selalu standby ini nih, jangan kita yakin udah motong sapi 2, wah golok saya bisa 10, jangan seperti itu. Kita coba dengan kertas atau dengan daun masih lancar nggak? Kalau nggak ya kita honing lagi, gitu di honing lancar baru. Kasihan nanti hewannya ya, kayak digodot begitu. Batu asahan kalau untuk alam itu ada 3 jenis Pak, hanya 3 jenis kita ngasah ya, coarse, medium, fine. Kalau coarse itu batu asahan yang kasar, yang kedua medium yang menengah. Kurang lebih cost itu sekitar di bawah 400. Kalau medium itu antara 400 sampai 1000. Terus yang fine di atas 1000, 2000 atau 3000. Ada lagi extra fine yang lebih halus di atas 6000 sampai 12000. Kalau kita punya batu asahan ini harus kita flatting nih, rata nih. Jangan sampai celong begini, karena kalau untuk ngasah juga hasilnya nggak bakal maksimal. Kedua batu asahannya kita bevel. Sininya nih kita buang nih, jangan sampai lancip. Kita buang sini, kita buang. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lagi ngelamun
suka nyangkut tuh di sini. Dan juga kalau kita main pisau yang agak bentuk-bentuk aneh, biasa kan main di pinggir ngasahnya, kayak pisau bengkok, bagian ujungnya tuh mainnya di pinggir ya, kayak arit lah. Teknik mengasah, saya langsung ke teknik mengasahnya sambil nunggu slide ya. Teknik mengasah itu, oke, langsung lepetan boleh, siap. Hah? Kan kelihatannya saya yang awam. Hah? Kan batu kelihatan sama saja nih. Aha. Nah jenis-jenis batu asahan itu yang nggak tadi kalau beli di warung dengan toko itu dan seperti apa? Oh, ya siap. Jenis batu asahan ada nih di slide, teman slide itu belum keluar ya. Jenis batu asahan tuh banyak macamnya ya. Ada yang dari batu gerinda, ada batu asahan alam, ada batu asahan keramik atau pabrikan. Kalau batu asahan pabrikan, dia grade-nya ada 1000 gitu loh. 2000. Tapi kalau batu asahan alam, dia grade-nya kisaran aja, coarse, medium, fine. Karena grade kan karena dari alam dia grade-nya kita nggak tahu berapa dia ininya. Gitu loh. Kalau buat ngasah itu kita juga harus belajar karakter bajanya. Kalau buat batu alam, ada sebagian batu alam itu kalau buat bahan-bahan dari per mempan. Tapi kalau ada misalnya istilahnya baja modern pakai asahan batu alam, itu istilahnya cuman moles doang, tajam kagak, batunya ngabis gitu loh. Makanya kita harus belajar karakter batu alam. Nggak semua batu alam seperti itu. Ada seperti batu alam Pacitan tuh kalau lumayan bagus itu. Gitu. Oke Pak, saya mau tentang teknis mengasah dengan batu alam. Itu kemiringan pengimiringan untuk pengasahan itu berapa derajat kira-kira? Nah, untuk sudut kemiringan kita lihat di sini Pak. Kita untuk pisau apa? Kita ini fungsinya tebas, sembelih atau apa? Lihat juga bentuk dan ketebalan pisaunya. Nah, di sini ada range-nya ya. Kalau pisau fillet sekitar 12-18. Kalau untuk chef, kitchen knife atau yang lain sembelihan 18 sampai 25. Pisau sembelih juga kalau ada yang sampai 12 sampai 17. Nah, kalau yang 25 sampai 30 biasanya untuk kanvak, pisau tebas. Karena dia ketajamannya tidak perlu maksimal, tapi kekuatan yang dipakai dia. Kalau 30, 35 jarang kita pakai, biasa buat lebih keras lagi. Materi kita ada 4 ya. Jenis-jenis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perbandingan antara pisau cep dan belajar, perkenalan model geometri, jenis-jenis media asa, sudut ketajaman bila, jenis-jenis media asa, tips dan trik mengasah. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mengambil perbedaan antara chip poki dengan pisau wacer. Kenapa saya mengambil perbandingan ini? Karena untuk banyak jenis itu lebih banyak di pisau koki. Item-itemnya lebih banyak. Model-model juga macam-macam aneh-aneh modelnya kalau untuk pisau koki. Nah, saya sekarang ambil pisau bacer atau slaughter. Nah, ini ada misalnya pisau boning. Ini pisau boning ini fungsinya, ini saya ambil ya, benar pisau buatan saya sendiri. Nah, pisau boning ini untuk mengambil daging dari tulang. Nah, lebih enak pisau seperti ini modelnya. Namanya istilahnya pisau boning. Kedua, pisau skinning. Nah, kalau pisau skinning ini buat ngulitin. Buat sapi kalau gede seperti ini. Oh. Kalau gede seperti ini bisa buat lebih enak buat sapi ya. Sambil merem juga gampang gitu loh. Tinggal tarik serat. Kalau kita skillnya pakai yang biasa pisau tajam ujungnya pisau dapur itu, kalau skillnya nggak tinggi pasti robek kulitnya. Kalau ini kan cuma main di sini dia tinggal tarik panjang set gitu. Terus yang ini pisau slaughter, pisau sembelih ya. Yang ini cleaver itu pisau untuk tulang, untuk motong tulang. Oke. Nah, kalau gergaji ini biasanya untuk motong sini nih. Ini juga sama pisau ini nih, biasa buat belah ini sama belakang atau pakai kampak. Oke, lanjut. Nah, sudut-sudut asahan tadi kita udah bahas, kita lewatin aja. Lanjut. Oke. Batu asahan, sudut asahan. Ini kita bisa lihat di sini sudut asahan seperti beberapa pertanyaan kan tuh. Nah, sudutnya berapa kita mau inginkan? Kayaknya ada 17, 20, 25, 30 tergantung bentuk pisau. Kalau untuk pisau sembelih biasanya dimain di 12 sampai 20 tergantung model pisaunya ya, pisau atau goloknya. Gitu. Kita lihat contohnya seperti ini, kita ambil batu asahan, dia jatuh matanya di mana nih? Tuh. Jatuh matanya di mana itu? Buat ngasah. Jangan ketinggian. Kalau kerendahan juga sebenarnya masih makin bagus.
cuman gerusnya lumayan ngasahnya, makin tajam pasti. Kalau depan makin tipis, tapi rawan untuk chipping. Chipping itu gompal, kalau dipakai kapalnya kena tulang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jenis-jenis batu alam tadi yang ditanyakan, ada yang keramik, jenis keramik, terus kelasnya coarse, extra coarse 70 grit, coarse 120, medium 280, fine 600. Terakhir yang ini ada yang superfine cut, superfine di atas 5.000. Oke, lanjut. Nah, tips dan trik mengasah pisau. Kita lebih cenderung ke sini ya. Tips dan mengasah pisau. Pisau itu kalau kita asah ada 3 teknik untuk mengasah. 1 vertikal, 2 horizontal, 3 diagonal. Nah, kalau vertikal itu kita ngasah seperti ini nih. Ini fungsinya untuk meratakan nih bilah ini nih, supaya flat. Kedua, horizontal. Nah, ketiga, diagonal yang paling umum nih. Biasanya diagonal dengan horizontal nih gabungan nih kalau buat ngasah. Ngambil sini nih, gitu loh. Nah, untuk mengasah itu cara pegang pisau mengasah supaya stabil gimana? Patokan jempol. Kalau ke depan pakai jempol nih. Jadi gini. Saya duduk sini ya, kalau apa ya? Nih. Sambil gini lihat nih, tuh. Tangan di atas nih. Gini nih. Jangan sampai tangan megang begini atau gini. Yang penting gini aman. Ya, posisi tangannya. Tekan gini. Nah, kalau kebalikannya nanti pakai telunjuk. Balik begini nih. Jadi untuk kestabilan dan untuk kontrol ngasah. Nah. Gini. Gimana cara ngasah? Aha. Itu bagus loh untuk ngasah. Kalau rekomendasi jangan. Biasanya kalau udah begitu nanti kalau buat pisau-pisau sendiri kan kita nyari flatnya. Nanti hasilnya nggak maksimal. Makanya kenapa kalau setiap habis ngasah kita harus pakai rubbing brick. Nih, diratakan lagi. Habis ngasah lama tuh kita ratain lagi nih permukaannya, supaya benar-benar flat dia. Gitu. Tadi kan disebutkan 3 jenis batu ya, coarse, medium, fine. Iya betul. Kapan kita menggunakan coarse, kapan menggunakan medium, kapan menggunakan fine? Terima kasih. Kalau untuk ngasah itu kita lihat bilahnya nih, Kira-kira ini bilahnya itu fungsinya untuk apa? Buat sembelih atau buat tebas? Kalau sembelih kita lihat nih ya, saya ambil contoh cara milih pisau atau kalau bagus, kita lihat ke depan nih. Ini lurus nggak? Ya. Terus lihat lagi ke depan, lurus nggak? Terus kita raba pakai ini nih. Nih, udah rata belum? Tapi kalau masih ada jeduk-jeduk begini tuh, itu harus kita habisin tuh semua, yang jeduk-jeduknya. Nah, kalau di istilah bila tuh ada primary bevel sama secondary bevel. Biasa kalau kita ngasah main di setengah sini, ini primary bevelnya nih. Nah, secondary bevel mata tajamnya ini. Nah, kalau dia belum rata di sini, kita harus habisin dulu, ratain dulu. Nah, berapa lamanya tergantung model bilah sama itunya. Nah, untuk ngasah itu harus tajam di coarse. Hampir 80% kita ngasah tuh main di coarse. 80% ya. Sisanya naik ke medium, ke fine, itu buat penghalusan. Karena kalau di coarse kita minimal udah harus bisa slicing walaupun kasar. Biasanya kalau pisau masih kasar itu dia mau jorok tapi udah bisa slicing kertas. Nah, kalau main asah dia di coarse biasanya ada istilahnya bur. Kalau kita habis ngasah nih ya ke depan, nah burnya di atas nih. Kalau kita pegang tuh kayak ini nih. Ya dapat bur itu apa ya? Duri-durinya lah. Bur itu. Nah, itu kita balikin lagi nanti dia habis lagi. Ada yang teknik ngasah seperti ini, ada buat ngebuang burnya. Modelnya diputer-puter gini nih supaya buang burnya. Kalau saya sih teknik itu cuma kayak seperti di honing aja begini, ngebuang burnya tuh. Biasanya setiap habis ngasah misalnya satu jenis, terakhir saya kayak seperti honing ini. Oke. Untuk ketajaman pisau itu ada yang pakai mesin gitu, Pak. Nah, untuk pakai mesin ini kan ada pakai amplas ya, Pak. Biasanya. Kalau saya maksudnya kalau ini kita pisau baru atau pisau lama? Pisau lama. Nggak mau capek, pakai mesin BG. Gitu loh. Setelah 5 menit jadi. Gitu. Tapi kan tajam banget kalau pakai BG, pakai gerinda.
Gerinda cari yang halus, tapi kalau ke Gerinda. Cuman kalau sekarang saya karena fanatik di batu, tetap finishing akhir di batu. Kalau saya, gitu. Hasilnya akan beda lah. Kalau pakai batu itu tajamnya lebih awet dibanding dengan mesin. Jadi kalau mesinnya putarannya nggak cepat, main air juga mungkin bagus. Nah, kenapa kalau pakai amplas? Ada juga bilang pakai amplas, ya cepet aja. Tapi kan amplas sifatnya abrasif ya. Kalau buat kita profiling, istilahnya di medium di kelas di course itu kan istilahnya profiling, nyari mata kita. Udah mata ketemu baru kita tajemin. Itu nggak apa-apa, mau pakai apa kita terserah gitu. Daripada capek pakai batu kan setengah hari aja belum rata-rata tuh. Apalagi kalau baja-baja modern minimal nggak sampai 1.0. Setengah hari aja kalau ada jendolan dikit segini aja kalau pakai batu asan lumayan olahraga keringetan kita. Tadi kan disampaikan beda material, juga beda perlakuan, juga beda batu asahan. Nah, ini ada PR Pak, sebenarnya dari rumah itu saya jauh-jauh bawa PR 1. Apa tuh? Saya punya golok atau semi pisau yang bahannya itu baja Damaskus, standar setara dengan D2 lah gitu ya. Nah, itu sebaiknya asahannya pakai apa tuh? Ini sudah terbentuk, profilnya sudah terbentuk. Tinggal di bawah nggak Pak? Ada Pak. Coba bisa lihat. Bapak jadi korban Pak. Damaskus itu sebenarnya. Dan saya akan terima kasih kalau diasahin Pak. Boleh coba lihat. Damaskus itu sebenarnya cuma teknik lipatan ya. Ini lokal Pak ya? Iya. Biar ngasah sendiri Om Norman diarahin. Ini Pak buat sembelih atau buat apa Pak? Tadinya besok survival. Saya giat waktu. Saya ngasah teknik cepat aja ya. Pakai teknik cepat aja ya. Bukan batu dulu ya. Itu kan begini nih. Ya. Oke. Saya punya sharpening. Mana sharpening? Nih. Tadi bedanya kan dengan honing. Kalau honing itu fungsinya meluruskan. Sebenarnya pisaunya itu tajam, kita pakai honing biar batanya lurus. Fungsinya honing itu. Kalau sharpening dia ini dari intan, ada sharpening dan keramik, ini kebetulan dari diamond. Fungsinya untuk menggerus ini. Kita coba ya. Tapi ini kalau buat sembelih nggak rekomendasi Pak ya. Ini pisau Bowie ini sebenarnya. Pisau buat survival. Kalau kita di juru sembelih halal tuh pisau utility, pisau utilitas. Rainbow katanya, istilah pisau rainbow ini. Nah, saya naik ke honing yang medium. Ini Balkan namanya nih. Kalau Turki, jagal-jagal Turki seneng yang model begini nih, honingnya. Terus pakai stropping. Ini stropping kulit nih. Biasa kalau tukang cukur kan yang rajor itu yang pisau model polo tuh ngasahnya dia pakai kulit. Oke. Ini tadi medium. Kita coba ya. Saya main lagi satu lagi nih. Saya pakai yang ini nih. Yang halus nih. Ya. Pakai yang halus kayak coba. Ini ada ongkosnya nggak? Oh nggak ada. Ini kalau mau bagus lagi pakai batu asan Pak. Kalau mau bagus lagi pakai batu asan, karena kan kita tadi cuman main cepetnya aja ya. Dibentuk dulu pakai batu asan biar enak. Jangan pulang ngasah sendiri, nanti diarahin. Ngasah